Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman trader Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura. Jumpa lagi di channel Mata Senja FX. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel Mata Senja FX. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Mata Senja FX, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, mohon untuk share kepada teman-teman trader yang lain agar kita bisa belajar bersama di Mata Senja FX. Oke, dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang diagram BBMA. Kenapa diagram BBMA ini saya bahas? Karena ketika kita tidak memahami basic dari diagram BBMA, maka untuk memahami setup advance itu sangatlah sulit. Sebelum kita memahami setup advance, sebaiknya pahami dulu tentang basic dan juga diagram BBMA yang sering berlaku ya. Jadi diagram BBMA ini pasti akan terus berulang. Kalau kita paham, kita hafal ciri-cirinya seperti apa, maka mudah-mudahan untuk lanjut ke setup advance itu tidaklah susah. Oke, jadi langsung saja kita bahas di sini tentang diagram BBMA. Yang di sini saya sudah membuat satu catatan. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah poin-poin yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Oke, yang pertama, ini kita tahu bahwa ini dalam keadaan uptrend ya. Sebelumnya ini adalah keadaan uptrend. Di sini uptrend. Semua candle berada di atas mid PP dan menjadi momentum. Ini dalam keadaan uptrend. Nah, uptrend ini kenapa dia bisa berubah menjadi downtrend? Nah, itu yang akan kita bahas, dari uptrend menjadi downtrend. Poin yang pertama adalah ketika terjadinya uptrend seperti ini dan kemudian muncul satu ekstrim di sini ya. Ini ada ekstrim. Di sini ada MA5 keluar, kemudian ada candle reverse. Ya, kemudian ada area TP wajib di sini. Nah, ini menandakan ini ada signal awal bahwa tren dari uptrend ini akan berubah menjadi downtrend. Tetapi ini hanya signal awal. Ya, bukan berarti ketika sudah ada ekstrim dia akan terus terjun atau berganti tren, tidak ya. Jadi ini hanya tanda-tanda awal. Banyak kemungkinan tanda awal ini gagal atau tanda awal ini valid. Itu harus didukung oleh setup selanjutnya. Oke, poin nomor 1 di sini. Di sini ada catatan saya. Poin nomor 1 itu ada ekstrim dan TP wajib. Ini ekstrim dan TP wajib, poin nomor 1. Kemudian terjadi satu MHV di sini. Ya, di sini ada MHV. Nah, ini menguatkan bahwa ekstrim itu valid karena di sini terjadi satu MHV. Ya, poin nomor 2 ini. Poin nomor 2 terjadi satu MHV. Kemudian setelah MHV ini apa yang harus kita tunggu, yaitu poin ketiga. Kita menunggu poin ketiga terjadinya candle arah kuku. Ini saya besarkan ya. Poin nomor 3 itu terjadi candle arah kuku. Nah, di sini poin nomor 3 candle arah kuku dan juga re-entry. Nah, di poin ketiga ini kita tunggu candle arah kuku. Setelah candle arah kuku terbentuk, dia mau membuat re-entry atau tidak. Nah, di sini area re-entry dia. Ketika dia membuat re-entry, di sini area re-entry-nya. Nah, candle arah kuku ini ada yang membuat re-entry, ada juga yang tidak membuat re-entry. Nah, di sini dia tidak membuat re-entry, tetapi dia membuat re-entry di candle arah kuku yang ini. Nah, dia naik, dia sentuh MA5 high, kemudian sampai ke poin nomor 4. Ya, poin nomor 4 ini kita tahu ya teman-teman. Poin nomor 4 itu ada momentum. Poin nomor 4 itu ada momentum. Nah, di sini perlu kita perhatikan ketika sudah terjadi momentum seperti ini ya.
kita harus perhatikan poin yang kelima. Nah, ini penting. Poin kelima ini yaitu MA50 cross dengan mid BB. Ya, di sini MA50 cross dengan mid BB. Nah, ini menandakan dari uptrend menjadi downtrend. Ya, dari uptrend menjadi downtrend. Kenapa? Karena di sini sudah dikuatkan dengan crossnya MA50 dengan mid BB ya di poin kelima. Dari poin 1 ekstrim, poin 2 MHV, poin ketiga itu candle arah kuku, kemudian lanjut dia ke poin keempat momentum. Nah, adanya momentum ini kita tunggu dia membentuk re-entry dan crossnya MA50 serta mid BB. Kalau ini cross, ini kekuatan dia akan turun itu sangat kuat. Jadi dia akan terjun itu sangat kuat karena ini sudah mulai cross. Nah, setelah cross ini kita bisa masuk entry di re-entry momentum selanjutnya ya, seperti ini momentum re-entry. Ini MA50 masih di dalam BB dan di bawahnya ada mid BB dan semua candle ya, ini valid menjadi downtrend. Nah, kemudian poin ke-6 MA50 cross dengan top BB atau low BB ya. Kalau keadaan dia downtrend maka dia akan cross dengan top BB. Tapi kalau keadaan dia uptrend dia akan cross dengan low BB. Nah, ini ketika poin ke-6 ini terjadi, kita jangan ambil entry sell lagi ya. Kita tunggu setup selanjutnya. Kenapa? Karena biasanya ketika poin ke-6 ini terjadi ya, di bawah ini ada ciri-ciri extreme buy, kemudian munculnya candle arah kukuh di poin ke-7, ini akan menjadi pembalikan tren ya, dari downtrend menjadi uptrend. Makanya ketika ini sudah mulai cross, sebaiknya kita jangan ambil entry lagi ya. Seperti ini momentum ya kan, momentum kayak di sini dia mulai cross MA50 cross dengan top BB. Kita jangan ambil entry lagi di sini ya teman-teman. Kita jangan ambil entry meskipun di sini ada momentum. Ini area re-entry, kita jangan entry dulu. Kita pastikan setup selanjutnya ya, ini menjadi ekstrim. Nah, kita pastikan kita tunggu poin ke-7 terbentuk ya, yaitu terkadang terbentuknya CSAK atau reject mid BB. Nah, kalau reject mid BB ada kemungkinan dia tren akan berterusan menjadi downtrend. Tapi kalau menjadi candle arah kukuh buy, dia akan menjadi uptrend kembali ya. Tetapi ketika dua ini tidak ada, terkadang juga dia akan menjadi momentum yang berlawanan, yaitu buy ya. Dia langsung membuat momentum, tidak ada candle arah kukuh, tidak ada reject, tetapi price terus naik. Nah, seperti ini. Makanya ketika sudah cross di sini, ini MA50 sudah cross, kita hentikan dulu entry kita ya. Jadi di poin ke-7 ini kita tunggu terjadinya satu setup, dia akan menjadi buy atau dia akan menjadi reject di sini di area ini. Tetapi ketika dia langsung muncul menjadi momentum, ini poin ke-7 menandakan uptrend sudah terjadi ya, pembentukan uptrend. Nah, kemudian poin ke-8 ini MA50 cross dengan top BB. Nah, di MA50 ini cross dengan top BB, ini menandakan bahwa uptrend di poin ke-7 ini sudah valid ya. Seperti ini dia menjadi momentum, kemudian ini cross. Nah, ini kita bisa tunggu setup yaitu re-entry. Nah, jadi kalau kita mau re-entry buy, ini kita bisa ambil di area re-entry. Nah, ini diagram perubahan tren BBMA. Nah, diagram seperti ini sering sekali kita temui ya, di time frame H1 ataupun di H4
Ini ketika ini sudah cross, ada momentum, kemudian dia cross lagi dengan mid BB. Nah, ini kita entry di area sini itu akan selamat. Nah, dia akan selamat. Kemudian di sini muncul lagi, cross lagi dengan low BB di sini. Nah, ini sama seperti tadi penjelasannya. Kita tunggu setup selanjutnya ketika ini ada cross MA50 dengan top atau low BB. Nah, kenapa saya membahas ini teman-teman? Nah, inilah setup lengkap diagram BPMA. Dimulai dari satu ekstrim, ya, dimulai dari ekstrim TP wajib, kemudian ada MHP, candle arah kuku, re-entry, momentum, MA50 cross. Nah, ini poinnya sebenarnya ada di sini. MA50 cross dengan mid BB. Ketika kita entry setelah ini terjadi, entry kita kemungkinan besar win rate-nya akan sangat besar. Nah, jadi teman-teman, ketika sudah poin 1, 2, 3 dan keempat ini sudah terjadi, kita belum masuk entry, ya, kita bisa entry ketika ini terjadi, poin kelima ini terjadi, dan stop kita akan di sini. Stopnya ada di poin ke-6. Nah, oke, ini sekarang kita tandakan seperti ini. Ini time frame H4, dia mulai cross dengan mid BB di poin kelima. Sekarang ketika ini terjadi di H4, ya, kita acuan misalkan H4 sebagai time frame 1, kita pergi ke time frame 2. Nah, coba perhatikan di time frame 2. Nah, di time frame kedua ini yang harus kita cari adalah ketika kita akan masuk entry, yaitu ekstrim. Yang harus kita cari adalah extreme sell. Kalau tidak ada extreme sell, jangan masuk. Kenapa? Karena di H4 ini tadi di poin kelima dia sudah cross dengan MA50. Nah, otomatis ini adalah trennya adalah downtrend. Nah, di mana kita masuk? Kita masuk di time frame kedua. Kita cari sebanyak-banyaknya dia terjadi extreme sell atau reject MA50. Nah, di sini dia ada extreme sell. Kita bisa TP di low BB sudah 47 pip. Kemudian kita cari lagi extreme sell, reject top BB atau MA50, TP-nya di low BB. Ini sudah lumayan 150 pip. Kemudian di sini terjadi lagi ekstrim. Ini ekstrim. Ini reject, ya. Ini akan terus terjadi di sini. Nah, ini ekstrim. Nah, kemudian ini poinnya sudah habis di penghujung sini. Jadi ketika time frame 1 sudah cross dengan mid BB dan histori sebelumnya, yaitu diagram lengkapnya juga terbentuk, ada ekstrim, MHP, candle arah kuku, momentum. Ini kita cari sebanyak-banyaknya yang namanya ekstrim atau reject dengan top BB. Kita cari fokus sell. Nah, ketika teman-teman ingin mendapatkan entry lebih banyak lagi, berarti gunakan di time frame ketiga di M15, karena tadi di H4 time frame 1. Nah, di M15 ini juga akan banyak sekali ekstrim. Nah, seperti ini ekstrim sell. Kita bisa TP ketika sudah ada ekstrim buy berlawanan seperti ini. Jadi kita jangan masuk buy di sini, karena kenapa? Jadi di H4 tadi di zona ini tadi, yaitu MA50 sudah cross dengan mid BB, itu bertanda downtrend. Trennya adalah downtrend. Nah, sebaiknya kita cari setup sell, karena dia downtrend kita cari setup sell. Nah, di time frame ketiga ini ada banyak sekali ekstrim. Ini ekstrim, kemudian ini ekstrim tetapi dia naik, kemudian jadi ekstrim lagi baru dia terjun. Nah, setup semacam ini banyak sekali terjadi di time frame ketiga, ya. Di sini mulai zone zero loss, di sini ada ekstrim lagi, ini ada ekstrim lagi. Maaf, ini ada ekstrim, kemudian di sini ada ekstrim sell, ya. Kemudian di sini juga muncul satu ekstrim sell lagi. Ini berapa kali ekstrim sell di sini?
banyak sekali kan. Nah, kita hanya fokus di extreme sell kalau kita mau masuk entry. Ada 1 2 3 4 5 6, banyak sekali. Nah, dan ini akan makan berapa banyak pip kalau kita sabar menunggu di time frame ketiga. Kita fokus di extreme sell karena di H4 sudah terjadi downtrend ya. Di H4 ada cross dengan mid BB, dan sebelumnya ada di sini ada ekstrim MHP dan candle arah kuku sell. Nah, satu kotak ini aja sudah makan berapa banyak pip. Kita bisa masuk berkali-kali di sini. Di time frame ketiga kita bisa masuk, di time frame kedua juga kita bisa masuk. Kalau mau dapat lebih banyak entry kita bisa gunakan time frame ketiga. Bisa entry setelah ekstrim, TP wajib di low BB, kemudian kita tunggu ekstrim lagi, TP nya di low BB lagi. Ini akan berkali-kali setup terus berulang di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Kenapa ini saya bahas, karena terkadang banyak sekali yang salah ambil tren. Misalkan acuan di time frame 1 adalah H4 atau H1. Di sana ada cross ya, di poin kelima ini terbentuknya sell cross dengan MIBB. Tapi di time frame kedua, ketiga kita justru malah mencari yaitu setup buy. Teman-teman kita banyak sekali yang terjebak di sini. Ini poinnya yaitu ada di poin 5, 6. Nah, poin terpentingnya ada di poin 5 dan poin ke-6 inilah. Sekarang contoh di sini. Di sini kita tandakan ini. Ini area dia cross dengan mid BB ya. Sebelumnya historinya misalkan ini kita buat nomor 1 ekstrim, nomor 2 MHP, nomor 3 ini candle arah kuku dan momentum. Nah, kita tunggu poin kelima ini di sini. Dia cross. Nah, dia cross tetapi penghabisannya tidak banyak ini. Ya, dia cross lagi di sini. Nah, ini hanya terbentuk seperti ini. Kita coba lihat di time frame H1, time frame kedua. Nih. Ada ekstrim di sini, ada reject dengan MA50, ada reject dengan MA50 lagi, ada ekstrim. Ini kita sudah bisa masuk berapa kali dan pipnya juga sudah banyak. Time frame ketiga, berapa kali kita bisa masuk di sini? Akan ada banyak sekali di sini. 1, 2, nah, dia buy naik, dia turun jadi ekstrim buy, kita ngebuy lagi, dia turun lagi jadi ekstrim buy, kita buy lagi ya, seperti itu terus berulang. Kalau kita masuk di ekstrim buy, kita bisa TP di top atau low BB berlawanan ya. Misalkan di sini ekstrim buy, berarti kita bisa top BB ini menjadi TP wajib. Jadi seperti itu. Oke, sebelum kita pergi ke contoh yang lain, coba perhatikan ketika MA ini cross dengan top atau low BB seperti ini kita tunggu setup selanjutnya ya. Kita tunggu setup. Kalau dia menjadi satu candle arah kuku sell, maka ini akan terbatal. Tetapi ketika dia tidak mampu melewati mid BB, ini akan menjadi uptrend. Seperti ini contohnya. Di sini dia ada cross ya, dia menjadi poin ke-6 ini dia ada cross, kemudian di poin ke-8 dia cross lagi di sini. Saya besarkan. Setelah cross di sini dia ada cross di sini. Tetapi kenapa dia tidak menjadi uptrend? Nah, ini karena ketika ini naik, candle momentum naik menjadi momentum, ada candle reverse dan di sini ada extreme magic. Kemudian diikuti candle arah kuku sell. Nah, ini bertanda bahwa tren downtrend itu terus berlanjut. Nah, ini berlanjut dari sini, dia akan terus berlanjut sampai ke bawah. Kita lihat daily-nya. Nih, daily coba perhatikan. Daily belum ada terbentuknya poin kelima di sini. Kalau poin kelima ini terbentuk ya, mungkin minggu depan atau kapan terbentuk ini, kita bisa cari poin-poin re-entry setelah ini terbentuk. Oke, sekarang coba perhatikan di time frame daily ya. Masih di GBP AUD, ini sepertinya menarik untuk dibahas. Nah, ini
ini di time frame daily yang terjadi pertama kali di sini yaitu poin kelima. Ya teman-teman, di sini ada poin kelima sampai di sini. Ya, kita kasih batas coba di sini dan di sini. Nah, ini poin kelima sudah terbentuk dan historis sebelumnya sudah ada poin 1, poin 2, poin 3 juga sudah ada, kemudian keempat, kelima dia terbentuk. Nah, ini adalah time frame daily. Ya teman-teman, ini time frame daily. Ini bermakna ketika daily sudah menjadi cross seperti ini, di time frame kedua ataupun ketiga sebanyak-banyaknya kita cari extreme buy karena dia cross dengan mid BB menjadi uptrend ya. Mid BB berada di atas MA50 dan semua candle berada di atas MA50. Dia mulai cross, kita cari yang namanya setup buy ya, sebanyak-banyaknya. Jika kita menemukan extreme buy, kita bisa langsung masuk. Nah, ini time frame ketiga yaitu H1. Ini area dia mulai cross tadi. Ini satu extreme buy, kita bisa masuk di sini. Kemudian di sini kedua, kemudian di sini lagi ada extreme buy lagi. Ya, berapa kali extreme buy terbentuk di sini? Ini, kemudian ini. Meskipun kita masuk di sini misalkan, dia tidak sampai top BB, kemudian dia terjun floating. Meskipun floating, tetapi kita masih aman karena kita berada di trend buy. Ya, kita berada di zona buy. Jadi sebaiknya kita cari yaitu extreme buy. Kemudian kita masuk. Di sini ada extreme buy, di sini juga ada extreme buy. Berapa kali kita bisa masuk di sini? Extreme buy lagi di sini, banyak sekali extreme buy di sini. Nah, kita bisa TP di top BB, kemudian masuk lagi nanti di extreme buy lagi, TP di top BB, kemudian masuk lagi di sini. Nah, ini berkali-kali terus ini. Coba perhatikan, karena di time frame daily sudah menjadi uptrend, otomatis di H1 time frame ketiga ataupun di time frame kedua yaitu H4 ini banyak sekali yang namanya extreme buy. Nah, seperti ini. Berapa kali ini extreme buy? Kita masuk pun aman di sini. Bahkan bisa beratus-ratus pip. Ini hanya dengan kita paham yaitu yang namanya diagram BBMA. Kita paham dengan diagram BBMA ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa diagram BBMA poin-poinnya seperti ini, dan poin kelima inilah poin penunjuk arah kita ya. Kalau kita ikutin poin kelima, insya Allah entry kita akan selamat ya. Poin kelima, kemudian perhatikan di poin keenam. Jadi tidak usah banyak-banyak lah. Misalkan kita buat poin kelima seperti ini, dia ini belum terbentuk ya, kita terus masuk entry sell, dan ketika ini sudah mendekati dengan top BB, kita hentikan entry kita. Kita buat seperti ini, kita backtest benar atau tidak. Oke, kita cari contoh lain coba yang time frame H1 sebagai acuan kita. Nah, ini untuk intraday ini pun tidak terlalu lama ya. Ini dia sudah cross seperti ini misalkan. History sebelumnya ada ekstrim. Nah, di sini candle arah kuku tidak ada, dia langsung membuat momentum. Tetapi mid BB sudah cross dengan MA50 ya, time frame H1. Kita cari entry di time frame ketiga yaitu M5. Nah, coba perhatikan di M5 ada berapa kali ekstrim di sini. Nah, di sini ada ekstrim sell, ada extreme sell, kemudian di sini ada extreme sell, dan di sini ada extreme sell. 4 kali extreme sell ya. Kalau kita extreme sell, kita TP, setelah ada ekstrem berlawanan kita tunggu ekstrem sell lagi di sini. Kemudian kita TP ketika ada ekstrem berlawanan di sini. Kita ambil take profit kita tunggu lagi ekstrem lagi di sini. Nah, jadi seperti itu untuk diagram BBMA. Kalau kita paham, insya Allah setup advance kita pun akan paham. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu poinnya. Kalau kita sudah menemukan poin 1, 2, 3 dan keempat,
kita tunggu poin kelima untuk kita masuk entry sebanyak-banyaknya sampai terjadinya poin ke-6. Nah, poin ke-6 sudah terbentuk, kita tunggu lagi dia antara poin 7 dan 8, baru kita masuk lagi entry ketika poin 8 sudah terbentuk. Oke ya, kalau paham ini insya Allah setup advance kita akan mudah. Pembahasan sebelumnya itu sebenarnya ada beberapa setup advance, tapi memang tidak saya sebutkan bahwa itu adalah setup advance. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan video saya ini bermanfaat. Jangan lupa untuk di-share kepada teman-teman yang lain. Salam profit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.